Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Meneruskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin fi hadi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa sayyidu ghurril muhajjalin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli man ittaba'ahu ila yaumiddin. Fadhal, man yaqra'. Kita tunjuk ya. Baik. Fadal ya Syekh Ulum, dibaca. Irfa' sautak. Amin. Amin. Nah, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, lan saking sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali min kibaris sahabah, termasuk sahabat junior, abad senior. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala panjenenganipun dawuh, isinipun dawuh, innaha, sak temene. Hak di sini dhamiru sya'n. Innaha menunjukkan pentingnya untuk diperhatikan apa yang datang setelahnya. Innaha, sak temene, satakunu bakal ana ba'di sak pungkur ingsun. Napa sing ana? Azaratun, pilih kasih. Dikatakan al-asarah di situ dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi sendiri. Wal asaratu, lan sing diarani al-asarah iku al-infiradu bi syai'i amman lahu fihi haqqun. Al-infirad dhewekne bisa karena sesuatu aman saking wong sing lahu kang kene tiyang kala wau fihi ing dalem syek napa hakun hak, kudune ditumrata ning sebagian sing diparingi. Orang-orang yang berhak sebagiannya tidak mendapatkannya, itulah namanya asarah. Dalam bahasa kita pilih kasih, dalam bahasa ketatanegaraan kolusi, korupsi dan nepotisme, kekeluargaan. Nah, innaha satakunu ba'di sapungkur ingsun azara. Saya ingin bertanya, ketika Nabi SAW sabdakan ba'di, berarti di zaman Rasulullah ada enggak asarah itu? Tidak ada. Walaupun kasat mata kelihatannya asarah, tetapi melebihkan orang yang memang memiliki hak lebih itu tidak disebut asarah. Makanya Al-Imam An-Nawawi beliau mengutarakan, mengurai kalimat asarah itu apa? Coba kita perhatikan. Al-infiradu bi syai'i amman lahu fihi haqqun.
Jadi mereka yang sebenarnya punya tidak dikasih, atau dikasih tapi tidak sesuai dengan porsinya. Sementara lain diberi dengan tulah bawah dan melimpah. Inilah yang dimaksudkan dengan asarah. Ya, adapun memberi lebih kepada mereka yang memang seharusnya dilebihkan tidaklah disebut asarah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memberi, ya, mereka yang siapa tadi, Uyainah bin Hisn, ya, diberi berapa ratus unta, yang lain beri berapa ratus unta. Kemudian para muhajirin dan ansor sing kroyo-royo berangkat dari Madinah, perangnya berkesinambungan. Madinah menuju Mekah, membuka kota Mekah, terus lanjut ekspansi kemana? Hunain. Pulang dari perang Hunain tidak diberi tidak diberi tidak diberi apa-apa. Justru yang mereka startnya dari Mekah, ya mek guru pirang jangka tambahin rada akeh, tapi itu justru diberi melimpah. Itu tidak asara. Kenapa? Karena mereka ini baru masuk Islam. Karena mereka yang punya hak namanya al-mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya harus dilunakkan, orang yang imannya perlu diteguhkan. Ya, wallahu taala. Ya, jadi diketahui dengan pasti dalam teks hadis ini tidak ada asarah kepilih kasihan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah beliau itu yang mungkin berpotensi ada. Wa umurun lan pirang-pirang perkara tungkirunaha sing sliramu ngingkari. Ya. Orang yang tera ukurnya masih standar tidak mungkin melihat kemungkaran terus diam, pasti akan mengingkari dalam bentuk apapun kemungkaran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Wa umurun tungkirunaha, perkara-perkara sing tak ingkari. Ya, tungkirunaha. Baik. Kalau para sahabat padha matur, ya Rasulullah, tu Rasulullah, fama mongko utawi menapa to tak muru ingkang panjenengan perintah na ing kita. Lek niki sing kula alami benjing sak pungkure panjenengan, apa yang harus kami lakukan? Qal jeng Nabi dawuh, tu'aduna sampai no al-haqqal ladzi alaikum, hak sing wajib tok penuhi. Maksudipun kewajiban-kewajiban sing dadi tanggunganmu, laksanakno. Misale bayar pajak, ya dibayar. Wong warga jadi jerbasi kumawa, jerbasuki mawa wong Jawa Timurnya tidak. Jerbasuki mawa beyo. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, tu'aduna al-haqqal ladzi 'alaikum, sing dadi tanggunganmu wis bayaran. Sing dadi kewajibanmu ya wis laksanakno. Wa tas'aluna lan nyuwuna Allah ing Allah. Allah niku nyuwun sewu zat sing maha paring. Allah niku nyuwun sewu zat sing maha sugih. Mboten namung sugih nggih, ning sugih. Ya. Allah taala menika zat sing maha kuwasa. Kathah wong sing duwe ning ora kuwasa, kathah akeh. Tapi Allah taala zat sing maha paring, Allah taala zat sing maha sugih, zat Allah taala zat sing maha kuwasa. Ya, wa tas'aluna jalu'ah. Allah ing Allah taala alladzi lakum sing dadi hakmu. Kenapa? Karena njaluk hak yang menungso meniku ndadekne lara ati tok, lek ora kelakon apa sing dadi napa? Angen-angene. Mek dadekne lara ati. Masa urip ning donya arepe sedih. Ya sedih mergo donya. Padahal donya niku lek diudoni bakal ndadekne onyo. Rugi ta malian. Janji cek iso dibayar. Janji cek iso ditembui. Namun liyane njaluk yang Allah taala. Bab Allah taala zat sing maha paring. Ini konsep kebahagiaan dan inilah akidah Ahlus Sunnah.
Inilah metode Ahlus Sunnah. Inilah manhaj Ahlus Sunnah dalam bermasyarakat. Wallahu taala alam. Gharibul hadis tu'adun. Makna tu'adun, sampean berikan. Ya. Al-haqqa alladzi alaikum. Ya. Al-haq alladzi ingkang alaikum sing dadi kewajibanmu. Minal inqiyadi saking tunduk lahum kepada mereka, wa adamul khuruji alaihim, aja memberontak. Aja memberontak. Ya. Demikian. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. As-sabru 'alal maqdur. Wajib kita sabar ing ngatasé pepesthèn. Al-maqdur menika apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ingat, apapun yang terjadi, semua tidak mungkin terjadi kecuali dengan takdir Allah. Apa nih? Apapun yang terjadi, semua nggak bakal terjadi kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Ya, zalimnya penguasa, ketidakadilan pemimpin, ya, terjadinya itu semua tidak mungkin kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Ya, demikian. Wujubu as-sabru 'alal maqdur waridha, lan kudu ridha bil qada. Ya, kelawan takdir, khuluwuhu mbuh legine, wa murruhu utawi paite. Bab mboten sedaya sing kita temoni niki ing dalem urip lho nggih. Kok seneng terus esuk mundak, seneng ora. Nggih. Demikian. Wallahu taala alam. Khairihi api'i wa syarrihi lan alani. Maka wajib kita ridho kepada takdir. Wajib kita sabar di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini nomor kali. Al-hatsu 'ala sam'i wa ta'ah. Anjuran, himbauan, perintah supaya kita sami'na wa ata'na. Wa in kana al-mutawalli, walaupun aparate iku zalim, ya, asufan, kasar, diktator misalkan, fayu'ta mongko tetep diparingne haqquhu haqi minat ta'ati saking ketaatan, wala yukhraju alaihi, lan boten dipun kudeta, nggih. Balan boten dikudeta, wala yukhla'u, lan boten dipun usahaken supaya diberontak. Bal tetapi ini yatadarra'u ilallah, yutadarra'u ilallah, supaya kita menika DP dateng Allah. Min kaffi adahu, nggih, min saking kaffi nahan adahu gangguanipun, wa dafilan nolak syarrihi kealananipun, wa islahihi lan ing dalem bagusi keadaanipun. Ya, jangan dilawan dengan pedang. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah jangan dilawan dengan pedang. Jangan dilawan dengan bayonet. Jangan dilawan dengan AK-7 dan seterusnya. Jangan. Tapi lawanlah dengan Anda kembali kepada Allah. Demi Allah, semua yang Allah Ta'ala takdirkan apabila jelek, semua itu adalah merupakan ada sebab yang ada pada kita sehingga semua itu terjadi. Kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, ya, dan melaksanakan apa yang wajib. Jangan sampai melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa hadalan menika sedaya muqayyadun dipun tentokaken bima idzalam yakun yadhhar idzalam yudhiru kufran bawahan. Syaratnya lek pemimpin menika wau ora ngetokne kekufuran sing jelas. Bahkan seandainya pun dia menampakkan kekufuran yang jelas pun, ya, maka kita juga tidak boleh memberontak kecuali di baliknya ada maslahat yang maksimal atau maslahat yang muhaqqaqah, jelas-jelas. Adapun maslahat yang mauhumah, maka tidak akan mungkin
Negara itu tidak mungkin akan dilawan. Saya ulang, negara tidak akan mungkin dilawan. Karena negara itu memiliki piranti-piranti. Ya. Nah, dan negara itu yang dilihat adalah kemaslahatan umum. Bukan kemaslahatan personil-personil tertentu, tidak. Seorang pemimpin itu bak mereka yang berada di atas gunung. Sehingga apa yang mereka lihat jangkauannya itu sangat luas. Dengan unsur-unsur yang mereka sebar, dari intel-intelnya, dari berita-beritanya, dari nyuwun sewu, gabah nyuwun sewu nggih. Ada petugas dari negara itu yang mensensus kira-kira tahun ini gabah itu menghasilkan berapa. Itu ada petugasnya. Ya. Anak yang akan terlahir berapa kira-kira, itu juga terpikir di situ. Ya. Demikian dan seterusnya. Ya, maka kita ulang lagi, unsur yang ada di mereka itu sangat banyak, sangat luas, sehingga kemaslahatan yang mereka pandang adalah sangat luas. Dan dengan pemberontakan itu akan mengakibatkan tidak stabilnya keamanan, tidak stabilnya kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, visi dalam hidup kita tak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah taala. Ya, selagi kita masih bisa melaksanakan salat, selagi kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ngaji gak dilarang, apalagi yang kau cari dalam hidup? Ya, sama arep noto apa aja, noto bojomu ragu tak arep noto negara. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ulang lagi, inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ingkang salajengipun al hadis menika iku min dalaili nubuwwatihi sallam, termasuk mukjizat, bukti-bukti kenabianipun Nabi Muhammad sallam. Haitsu ing endi akhbaron jeung Nabi ngabaraken bima menapa sayakunu sing bakal ana fi ummati ing dalam umatipun. Nyatane enek napa enek? Enek kados dawuh Rasulullah. Nabi SAW menyebutaken napa sing bakal terjadi lan terjadi seperti menapa ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingkang salam jenengan jawazu parangipun i'lam, paring bocoran, bocoran rada alus, bocoran rada kasar. Zaman saniki modele bocor alus ngoten. Nggih. Jawazu parangipun i'lamul mubtala, paring bocoran, paring berita al mubtala dhumateng tiyang sing bakal nandang ujian. Alladzi ingkang sayubtala bakal kauji bima kanthi menapa yutawaqqaulahu, sesuatu yang ingkang dipun prediksi baginya minal balai saking ujian liwatina supaya nata nafsahu ing jiwane ditata sik nggih ila arikarane atahu teka marang piyambake mayu adu napa sing dijanjekne kana ana sapa piyambake walaupun manggene ning kono sabiron iso sabar. Lah nyapa wis persiapan kok. Muhtasiban arep-arep ganjar ngarsane Allah taala. Seperti itu juga boleh waktunya lama, boleh waktunya pendek. Waktunya pendek misalkan apa? Rasulullah SAW ketika cucunya akan meninggal dunia, Rasulullah SAW sampaikan, fal tasbir wal tahtasib, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, wal tasbir wal tahtasib. Allah Ta'ala miliknya apa yang Allah Ta'ala ambil, miliknya juga apa yang Allah Ta'ala beri. Hendaklah sabar. Padahal cucunya belum meninggal dunia. Jadi ada utusan datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah waktu itu lagi sibuk dengan sebagian sahabatnya, ya, adalah kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan putrinya atau cucunya. Itulah Rasulullah SAW.
Namun Rasulullah SAW mengirim pesan yang di dalamnya agar putrinya memiliki kesiapan seandainya terjadi cucunya beliau akan meninggal dunia. Ya, baru kemudian setelah putrinya beliau mengirim utusan kembali dan bersumpah jenengan kedah datang, baru Rasulullah SAW datang. Setelah tadi sudah mengirim pesan, hendaklah mempersiapkan diri bahwa anakmu akan meninggal dunia. Apa yang harus dipersiapkan? Bersabar dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam kisah ini. Apa yang akan kalian hadapi nantinya begini loh. Bentuk pemerintahannya, bentuk kondisi kemasyarakatannya. Maka wajibmu adalah sabar. Berikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Ya, berharaplah hakmu kepada Allah Ta'ala. Pasti hakmu, kalau itu hakmu akan datang kepadamu, entah melalui tangan siapa. Karena kebenaran itu pasti akan mencari jalan. Saya ulang, kebenaran itu pasti akan mencari jalan. Wallahu ta'ala. Ingkang salajengipun al-i'tisam bil kitabi was sunnah, ngugemi Al-Qur'an lan sunnah, makhrajun minal fitan. Makhrajun adalah merupakan solusi minal fitnati, saking fitnah. Wal ikhtilaf lan perselisihan. Wa nurun lan merupakan cahaya yurika al-haqqa, sing bakal duduh limarang sampean kebenaran. Demi Allah, seperti yang Allah firmankan, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan dalam Al-Qur'an apapun, termasuk dalam bernegara, termasuk dalam bermasyarakat, termasuk bagaimana seorang menghadapi pemimpin yang pilih kasih. Itu tidak ditinggalkan. Penyebutannya, penjelasannya dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Sehingga komitmen dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, demi Allah, itulah lentera, itulah lampu, dengannya seorang akan bisa berjalan benar pada relnya, bersikap benar pada apa yang harus ia sikapi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian. Wa nurun lan merupakan cahaya yurika sing iso duduhne marang sampean al-haqqon diapik, hakon dadi apik tenanan, wal batilah lan kebatilan, batilan dadi batil tenanan. Ya, tidak terbalik. Sebagian itu sikap yang salah yang muncul dari dia, berangkatnya bukan apa, berangkatnya adalah cara pandang terhadap sesuatu itu salah. Hak dia pandang sebagai batil, batil dia pandang sebagai hak. Dan itulah yang terjadi pada saudara-saudara kita ahli bid'ah itu, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Kesalahan yang terjadi pada mereka dengan bervariasinya kesalahan mereka dalam sikap, dalam berakidah dan seterusnya, dalam bermuamalah, dalam beramal dan seterusnya, tidak lain kecuali kebanyakannya. Sebabnya adalah pandangan yang salah. Ya, memandang hak sebagai batil dan memandang batil sebagai hak. Wallahu ta'ala alam. Nggih, mekaten. Ingkang salajengipun al-haddu ala wihdati al-jamaah al-muslimah. Wonten ing hadis menika anjuran supados kita ngugemi jamaatul muslimin. Jangan berpecah belah. Fadarul mafsadah, nolak mafsadah, aula iku luwih utama min ketimbang jalbil maslahah, berandai-andai kemaslahatan. Yang sebenarnya maslahat itu ternyata hanya sekedar lamunan, hanya sekedar impian yang tidak akan pernah ada realnya. Wallahu ta'ala. Fa inna talabal haqqi as-sakhsi, menuntut hak pribadi, qad yuaddi, biasane bisa ngakibataken ila munazaatil amri ahlahu, bisa mengakibatkan pemberontakan. Ya. Wa min thamma, saking menikalah ya dubul khilaf, sedikit demi sedikit akan merembet perselisihan, wal iftiraq lan perpecahan,
Fatabayyana, maka diketahui dengan jelas anna wahdatal ummatil islamiyah, bersatunya kaum muslimin iku maslahatun uzma, maslahat yang besar sekali, wa ghayatun ulya, lan target yang paling tinggi dari visi setiap dai di dalam berdakwahnya, setiap berpribadi dalam kemaslahatan dirinya. Wallahu taala a'lam. Hadis yang selanjutnya, siapa lu mesti maca deh? Syekh? Hah? Padahal sih. Yang membaca nanti yang menunjuk temannya. Pembaca pertama yang menunjuk Ustaz. Ya, padahal sih. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa an Abi Yahya, man saking Abu Yahya Usaid ibn Khudair, Usaid bin Khudair radhiyallahu taala. Anna rajulan, sak temene enten seseorang iku minal ansar, saking ansar. Ada seorang dari ansar. Qala piyambake matur, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ala menapa mboten tastakmiluni jenengan ngangkat kula dados amil, ngangkat kula dados P3K sakniki ya jenenge. Nah, ngangkat kula dados mudir, ngangkat kula dados sekretaris, ngangkat kula dados tukang sapu ngono akeh tunggale, enteng mergo penggayane. Nggih. Jadi ya Rasulullah, ala tastamiluni, kok jenengan mboten nugasi kula kama kados dene istamaltan, jenengan ngangkat pegawai fulanan si fulan. Nika kok jenengan angkat, kula kok mboten. Nek penggayane mek sitok lho. Mosok penggayane sitok dikendum wong loro, bayarane ora patek pantes. Nek nyambut gawe di sawang kok ora patek penak. Wong penggawean dikerjani wong sitok keneh, terus dikerjani wong loro ya maneh rodok rujuk to nggih di sawang. Begitu dan seterusnya. Nek nyambut gawe barang niku ya nek pantes ya lho kudune nggih ta mboten. Nah, mosok ngangkat barang mek gur setengah kilo diangkat wong 5 kan ya ora patek pantes. Ya, demikian. Nyapu ombone mek gur 2 meter, kudu wong loro sing nyapu. Ha iki jenenge rebutan sapu kuwi ora sida nyapu. Ya, begitu. Faqala mongko Nabi dawuh, innakum. Artinya Rasulullah SAW paham apa maksud yang bersangkutan. Jenengan kok nugasi niku padahal kula nggih saged. Ya, kan berarti ada asumsi. Asumsi itu apa tuh? Anggapan bahwa Rasulullah SAW pilih kasih. Faqala mungkon jeng Nabi dawuh, innakum sak temene sampean satal kauna yakti bakal nemoni ba'di sak pungkur ingsun azharatan, kepilih kasihan. Nggih. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan Rasul itu tepat. Tidak ada pilih kasih. Ya. Fasbiru mongko mulane sabar. Ana pun sing tak lakoni duduk pilih kasih. Ya. Hatta sainggane talqauni, sliramu kabeh nemoni aku alal khaudi su ning telagaku. Bayangkan jaminan yang luar biasa, ya, yang menanti bagi mereka yang bersabar terhadap ketidakadilan pemimpin kepadanya. Apa jaminan itu? Rasulullah menunggumu di telaga. Ya, kalau Rasulullah SAW menunggumu di telaga, pasti engkau akan diberi hidangan air telaga Kausar tersebut, yang airnya lebih putih daripada susu, yang gelasnya lebih banyak daripada bintang gemintang di langit sana,
Yang siapa saja diberi kesempatan meminum darinya nggak bakal haus selamanya. Dunia niku nyuwun sewu. Diwehi sak entong kurang. Diwehi sak jebor kurang. Diwehi sak jedi kurang. Wis blendang cek panggah mangap. Nyatune togok. Kurang, akhirnya blendang. Oh nyatune jenenge Semar. Maka kita ulang lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan ya bahwa siapapun yang menghadapi ketidakadilan kala ia bersabar ya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan haknya ya, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi yang menunggu dia. Bukan dia yang mencari nabi, enggak, nabi menunggu dia. Ya. Dan ketika Nabi SAW menunggu, di mana Rasulullah SAW tempat penantiannya? Di mana kira-kira? Nabi sabdakan tempat penantiannya ada di telaga. Mustahil siapa yang dinanti oleh Rasulullah ia tidak akan sampai ke telaga tersebut. Mustahil. Orang yang dinanti oleh Rasulullah pasti akan sampai ke telaga tersebut. Orang yang dinanti Rasulullah pasti akan dianugerahi oleh Allah Ta'ala minum air telaga Kausar tersebut, yang barang siapa yang meminumnya dia tidak akan pernah haus selamanya. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana ia tidak haus dahaga terhadap hak yang ada di tangan orang lain, Allah pun anugerahkan kepadanya di akhirat ia akan bebas dari haus dan dahaga karena ia telah dianugerahi haknya meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai mereka yang berada di atas sunnah, tidak cukupkah dengan janji Rasulullah SAW ini? Sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Wa Usaid, kalimat Usaid bin Khudair. Bi dhammil hamzah kanthi dipun dhammah hamzahipun. Yun sewu nikilah perhatianipun para ulama dateng para santri lan cantrik kaya awake dhewe iki. Awake dhewe kadang jek munggah lan manggu piye macane. Mereka para pendahulu kita tidak cukup ditulis tapi dijabarkan, dipaparkan bagaimana cara membacanya. Bi dhammi al hamzah, dengan didhammah hamzahnya. Wa Khudair bihain muhmalatin, bihain ganti hak muhmalatin tanpa titik. Lho kok enek kok mangsi ceblok mak plenik matik. Mbuh ning dhuwure hak malih dadi kha, mbuh ning ngesore hak malih dadi cim, berarti niku salah. Benerin apa? Hak al muhmalah. Apa itu muhmalah? Tanpa titik. Kalau diterangkan dalam kata-kata kan tidak mungkin salah cetak toh. Tapi kalau tidak diterangkan dalam kata-kata, mungkin mangsi ceblok matik malih dadi kaya titik. Dan itu kesalahan terjadi sering. Ya. Demikian. Jadi kita ulang. Khudair bihain muhmalatin kanthi hak ingkang tanpa titik. Ya. Demikian. Mazmumatin ingkang dipun dhammah hu bukan ha. Wal dhadin lan dhad mu'jamatin ingkang bertitik. Lah kok nyatane misale dhate ora nek titike berarti kurang titik. Kenapa? Syekh mengatakan mu'jamah. Ya. Dan di sini faedah kepada kita jeli dan telitinya para ulama terdahulu. Bahwa siapapun, apapun yang sampai kepada mereka dari hadis, apabila disebutkan ianya sahih, maka dipastikan sahih. Dan di sini juga faedah kepada kita. Benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mereka mengambil hak dan bagian warisan dari Rasulullah bihadzin wafirin, dengan bagian yang sempurna. Kenapa demikian?
Karena apapun yang sampai kepada kita dari Rasulullah SAW, maka itulah yang sampai kepada para sahabat. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena para ulama ahli hadis, mereka adalah manusia paling terpercaya yang akan mentransferkan dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW seperti yang mereka dengarkan. Ya, demikian. Kita teruskan. Sehingga benar, siapapun yang mempelajari dan menyibukkan diri dengan hadis-hadis Rasulullah, ingat, kalian adalah pewaris Nabi. Dan yakin juga kalian bahwa siapapun pewaris Nabi, dia akan mengambil bagian yang sempurna. Akhadha bihadzin wafirin. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Maftuhatin khudho, maftuhah di fathah. Wallahu ta'ala. Waktunya Isya, silahkan azan dahulu, kita teruskan setelah azan. Kita teruskan. Gharibul hadis, kata-kata sulit untuk hadis menika. Di hadis tersebut dinyatakan penanya menyampaikan ala tasta'miluni. Kalimat ala iku adatu ardin, alat piranti untuk penawaran. Ala menapa mboten? Penawaran. Tasta'miluni maksudipun taj'aluni amilan, jenengan dadosaken kula sebagai pekerja, petugas, pegawai maksudipun. Al-haud, haudun Nabi sallallahu yaumal qiyamah, maksudipun al-kautsar. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapulut saking hadis menika. La yajuzu talabul wilayah wal imarah. Boten pareng jaluk ditunjuk. Waman lan sapane wongi talabah sing jaluk ditunjuk dadi pemimpin, nggih, la tu'ta ilaihi, boten dipun paringi. Nggih. Ingat nomor kali. Afada paring faedah qauluhu dawuh Kanjeng Nabi, satarauna ba'di asaratan. Sampean bakal ningali ba'di sak pungkuring sun asaratan. Pilih kasih. Nafyu dzanni sa'il. Wonten ing dawuhipun Kanjeng Nabi menika nafyu meniadakan dzanni prasangkane asail penanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah iku asara ngluwehaken alladzi wallahu alaihi, tiyang sing dipun tunjuk. Jadi seakan-akan penanya dan peminta ketika ia sebutkan bahwa Nabi kok nunjuk saudaranya, seakan-akan ia menuduh Nabi itu pilih kasih. Ya. Nah, lalu Nabi SAW dalam sabdanya satarauna ba'di azarah, ini menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah dan sikap-sikap Rasulullah tidak ada kepilih kasihan. Kenapa? Karena semua tindak tanduk Rasulullah adalah terbimbing dengan wahyu. Tidak mungkin ya terjadi kesalahan dalam pilih. Wallahu ta'ala. Fabayana, mongko Nabi jelasaken sallallahu alaihi wasallam anna dzalika la yaqau, sak temene pilih kasih iku la yaqau, ora bakal terjadi fi zamani ing zamanipun Kanjeng Nabi. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi lam yakhussahu, boten ngususaken hu ingkang bersangkutan dipilih dening Kanjeng Nabi. Bidzalika menika sedaya lidzati krana glegere krana menungsane. Wa inamaning tetapine Nabi kok kenapa menunjuk yang bersangkutan limaslahatil muslimin, kangge kemaslahatan kaum muslimin. Kita cek di antaranya. Ketika disyariatkan azan, Allah anugerahkan yang mimpi azan adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi.
Siapa yang mimpi diajari adzan? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ketika azan itu disyariatkan, Rasulullah SAW mengetahui tentang tipikal para sahabatnya. Dalam hal ini suara muadzin itu yang perlu untuk ditekankan. Sehingga ketika tiba waktu sholat, maka Rasulullah SAW menyatakan liyu'adzin Bilal, sing azan ben Bilal. Dia disuruh ngajari Bilal. Kalau dari segi lara-lara, tentunya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang paling berhak untuk, iya kan? Karena dia mimpi, sehingga tidak perlu ngajari azan. Tapi ingat, ketika Rasulullah SAW menunjuk Bilal dan tidak menunjuk Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, apakah Rasulullah diam menyebutkan sebabnya? Tidak. Rasulullah mengatakan, fa innahu Bilal anda minka sautan. Apa artinya anda minka sautan? Lebih lantang, lebih keras minka darimu. Apa nih? Sautan, suara nih. Azan itu kemaslahatan umum, sehingga jarak tempuh yang lebih jauh dari suara muadzin itu yang dimaukan. Sehingga saya ingin bertanya, lebar sedikit sekarang, mikrofon untuk azan bid'ah atau bid'ah? Boten bid'ah. Umpama ning zamane Kanjeng Nabi rungokno, dipakai apa ndak? Pasti dipakai. Kenapa? Azan ketika Nabi menunjuk muadzin, siapa yang ditunjuk? Anda sautan, yang paling lantang suaranya. Kenapa? Karena dia targetnya adalah semakin jauh semakin baik, semakin lebar semakin baik. Terlalu banyak di sana hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan keutamaan azan dan suara lantangnya muadzin. Ya, bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa muadzin sejauh suaranya sampai seandainya jarak ini dipenuhi dengan dosanya muadzin. Suara muadzin melewatinya, membersihkan dosa-dosa itu. Mari ini azan udur-uduran, surung-surungan apa rebutan kira-kira? Jipang rebutan, memang angel. Wis diomongi ganjarane muadzin kaya ngono ae. Demikian. Fa innahu anda minka sautan. Jadi ketika Nabi memilih itu adalah berdasarkan kemaslahatan umum seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, ketika iqamah Nabi SAW sabdakan litukim anta, supaya kamu yang iqamah. Kenapa? Karena azan i'lam bidukhulil waqti, iqamah i'lam bi iqamatis shalah. Audiennya adalah orang dalam masjid, sehingga tidak perlu sekeras suara ketika untuk azan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Wa innal isti'thara lil hadzid dunyawi innama yaqa'u ba'dahu. Anapun melebihan karena unsur kemaslahatan dunia itu adanya hanya setelah Rasulullah SAW. Adapun di zaman Rasulullah SAW tidak ada unsur itu. Ya, demikian. Ingkang salajengipun, as-sabru 'ala dzulmil hakim. Hadis menika nerangaken wajibipun sabar ing atase kezalimanipun hakim. Idza rikalane istaktsara mentingaken sapa hakim bidunya kanthi donya. Wa adamil khuruji 'alaiha. Nggih. Wa adamil khuruji 'alaihi lan aja sampai memberontak ing atase pemimpin. Malam ya'ti kufrun bawah, selagi pemimpin belum melakukan kekufuran yang jelas. Saya tambahkan, walau pemimpin tersebut melakukan kekufuran yang jelas,
atau kemudian pemimpin tersebut jelas-jelas kafirnya, memberontak apa enggak? Saudara-saudara kita di Amerika misalkan, ketika kemaslahatan adalah bersabar, maka sabar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, kenapa demikian? Karena pada dasarnya yang menjadi target dan visi dalam kehidupan seorang muslim dalam ia di bumi Allah tidak lain kecuali mampunya ia untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah dengan pribadinya. Kalau dia berkaitan dengan pribadi, maka itu yang menjadi targetnya. Ia mampu melaksanakan salat, ia mampu melaksanakan puasa, ia mampu melaksanakan jilbab bagi wanita-wanitanya. Maka itulah. Ingin selanjutnya fihi wonten hadis menika bayanun penjelasan mangqabatin lil ansar. Keistimewaan untuk tiang ansar. Wa annahu lan sak temene tiang ansar mimman termasuk tiang ingkang yaridul khawdha bakal nekani telagane Rasulullah SAW ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah yang menunggu mereka. Ya, kalau mereka ditunggu di akhirat nanti tidak akan mungkin salah jalan, pasti mereka akan sampai kepada telaga tersebut. Dan malam ini kita baca hadis ini dan mudah-mudahan kandungan hadis tersebut kita bisa amalkan sehingga kita termasuk mereka yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, dawuh sapa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala fi Madarijus Salikin, ing dalam kitabipun Madarijus Salikin fil manzilah baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, fata'ammar sirrat takdir. Ya, fata'ammar, maka coba perhatikan sirrat takdir, kira-kira takdir. Ya, haitsu ingendi qaddara al-hakimu al-khabir. Ya, coba kira-kirakan rahasia takdir. Haitsu di mana qaddara telah mentakdirkan al-hakimul khabir, Allah taala zat yang maha bijak, Allah taala zat yang maha tahu mana yang paling maslahat. Isti'tharan nasi alal ansar bid dunya. Ya, dilebihkannya manusia atas orang-orang ansar dalam masalah dunia. Ya, wahum ahlul isar, sementara orang ansar adalah orang yang biasa apa? Biasa merelakan untuk orang lain. Wis korban, dadak karek panen ora dijak mangan. Ansar kan manusia yang selalu berkorban kan? Bahkan siap berkorban untuk Rasulullah SAW. Bahkan harta yang mereka miliki siap dibagi bersama orang muhajirin. Berkorban apa orang ngono iki? Pol to. Jajal zaman gelem ngono iki. Kang Aris, gelem jajal. Mboten. Ini apa? Kula cek seneng kali bondo kula ya. Ora ana apa-apane awake karo wong Ansor. Dene apa-apane awake dhewe dimusuhi wong Ansor. Dalam segi apa? Pengorbanannya. Ya, mungkin kita berpikir andai mereka menuntut untuk dijadikan amil itu sudah wajar. Kenapa? Mereka punya andil dalam perjuangan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau mereka ikut memanen, memetik buahnya, pantaslah. Tapi Rasulullah SAW, coba kita dengarkan. Ya, liyujazihim ala itharihim. Mereka patut untuk dilebihkan orang Ansar itu. Kenapa? Karena mereka telah melebihkan saudara-saudaranya. Mereka telah berkorban. Istilah donatur kita awal tadi donatur. Ya, demikian. Liujizim patut mereka dibalas ala ithari sebab mereka
mementingkan ikhwanim saudara-saudara mereka di dunia, di dunia, ala nufusihim, atas jiwa-jiwa mereka, bil manazil al aliyah, kedudukan-kedudukan yang tinggi, fi jannati adnin, di surga yang penuh dengan nikmat, ala nasi, atas manusia, sebagaimana mereka telah melebihkan saudara-saudara mereka. Bahkan di ayat itu Allah firmankan, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka melebihkan saudara-saudara mereka walaupun sebenarnya mereka butuh. Kayak sapa sing ora butuh bondo? Wis to, wong sak turah brawai bondo ngono sik panggah butuh. Nggih ngoten maksud. Aku ora takon sing melarat lho nggih. Sak suge-suge wong ora melarat mesti panggah dipangan nyambut gawe. Cik panggah doyan karo sini pondok. Tapi ketika mereka mampu melebihkan saudara mereka dan mementingkan saudara mereka level ansor, maka mereka patut dimuliakan oleh Allah Ta'ala, patut dilebihkan oleh Allah Ta'ala nantinya dengan dianugerahi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, melebihi manusia-manusia yang mereka lebihkan ketika di dunia. Fadhara, mongko jelas, fatadharu hina idzin, maka jelaslah hina idzin, saat itu, fadilatu isarihim, keutamaan bagaimana mereka isar, wa darajatihi, dan kedudukannya, ya, yughbituhum man ista'thara alaihimun nas wa yasta'thiruna alaika. Yughbituhum, ya, wa yughbituhum, dan iri kepada mereka, man ista'thara alaihim bid dunya, ya, man sinten ista'thara alaihim, ya, yang dilebihkan atas mereka bid dunya, dengan dunia, a'zama ghibtatin, dengan ghibtah atau keinginan yang lebih kuat. Wa dzalika fadlullah, artinya kalau kita boleh iri dengan apa yang Allah berikan untuk saudara kita dengan kelebihan dunia, kudune awake dhewe ya iri karo ansor. Ghibtah itu apa toh? Iri yang dibolehkan. Kan Nabi bersabda, la hazata illa fisnatain. Termasuk di antaranya adalah rajulun atahu Allah taala malan fasallatahu ala halakatihi bid dunya. Ya, Allah memberi anugerah kepada orang Ansor harta, tapi mereka berikan, alokasikan untuk saudara-saudara mereka muhajirin. Lah kudune ngono ku lho sing awake meri. Ya, demikian. Kalau kadang kita iri ingin mendapatkan seperti apa yang dimiliki saudara kita, irio dengan apa yang Allah anugerahkan kepada siapa? Orang-orang Ansar. Dari kedermawanan yang sudah teruji, bahkan yang sudah melegenda, disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Untuk siapa ya itu? Untuk orang Ansar. Liyane Ansar enek disebut ngono ki ndenek. Kedermawan orang Ansar adalah sudah melegenda, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka mereka lah yang patut untuk kita iri, ya, akan kedermawanannya. Mereka lah yang perlu untuk kita iri ketika mereka mampu melebihkan orang lain daripada dirinya mereka sendiri. Nah, wallahu ta'ala alam. Ma'a kaunihi min ahli al-itsar. Fa'lam moko ngertenono anna li khairin yuradu bika. Kalau kamu ahlul itsar, kalau kamu orang yang selalu berkorban, kok kamu panggah disisihne, kok kamu panggah ndak dibagai, ya, yakin semua itu dengan takdir Allah. Allah Ta'ala menginginkan kamu yang lebih baik daripada sekedar ngemut legine gula padha karo sing dimut liyane. Iya dah. Nah, daripada sekedar apa? Iso ngemut legine gula padha karo liyane. Kenapa Allah Ta'ala menginginkan? Allah akan memberi kepadamu sesuatu yang lebih daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada selain. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Adapun faedah
akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.